adik kita, saudari Ratna, Ibu Ratna ya. Saat ini dia dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius. Matius pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam nama Yesus, siapa yang bawa Alkitab kita baca bersama-sama ya. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini begitu jelas, ya. Dia katakan begini, Saudara. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan rumah bapaknya, bersatu dengan istrinya. Artinya, kalau kedua mempelai telah mengambil keputusan untuk menikah, artinya mereka sudah siap mandiri. Ya kan? Ya. Laki-laki keluar dari rumah bapaknya, bersatu dengan istrinya, artinya dia sudah mapan untuk bisa menghidupi istri dan anaknya. Itu kata Alkitab. Ya. Saudara, terus Alkitab katakan begini. Ketika kita sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, sebentar mungkin ada sumpah janji nikah, ya kan? Pendeta akan bertanya. Pertama yang akan ditanyakan kepada laki-laki, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dalam keadaan suka dan duka? Dia jawab ya. Begitu juga sang mempelai wanita. Apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan suamimu dalam keadaan suka dan duka? Dia bilang iya. Saudara, ketika kedua mempelai ini bersumpah mengucapkan janji nikah. Janji nikah ini sumpahnya bukan kepada pendeta, tapi kepada Tuhan. Amin. Saudara, memang ya, setiap rumah tangga itu pasti ada proses. Ya. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujian. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada masalah, rumah tangga mana yang tidak pernah ada proses, bahkan rumah tangga mana yang tidak pernah ada ujian. Yang pasti saudara, setiap proses, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam rumah tangga, libatkanlah Tuhan. Amin. Sebab rumah tangga kalau berjalan sendiri saudara, dia gak bakal kuat. Tetapi kalau setiap rumah tangga kita berdiri di atas dasar kebenaran firman Allah melalui Yesus Kristus, saya percaya saudara, hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap rumah tangga yang ada. Amin. Saudara, jangankan jemaat, hamba Tuhan aja pasti diuji. Ya, bukan berarti saudara hamba Tuhan tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, itu pasti akan datang. Ya, yang pasti setiap pertengkaran, setiap perselisihan yang ada, anggaplah itu bumbu-bumbu di dalam rumah tangga, ya kan? Supaya kita saling memahami. Oh, ternyata suamiku kalau saya bikin begini dia nggak mau. Oh, istriku kalau saya bikin begini dia marah. Ya, jadi saling memahami. Jadi saya nggak boleh bikin begini sama istriku. Saya nggak boleh bikin begini sama suamiku, karena suamiku nggak suka diginiin, istriku nggak suka diginiin. Itulah pertengkaran yang terjadi. Ya. Jadi setiap pertengkaran, perselisihan yang ada di dalam rumah tangga, libatkanlah Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup meluruskan setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Amin. Dan saudara, ayat yang kedua kita sudah baca. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Siapapun tidak berkuasa menceraikan kalau kita sudah memberikan sumpah. Karena sumpah itu bukan kepada pendeta tapi kepada Tuhan. Amin.
Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan bilang, apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan suamimu? Ya, saya bersumpah. Apakah engkau tidak akan pernah meninggalkan istrimu? Ya, saya bersumpah. Jadi sumpah ini adalah sumpah kepada Tuhan, bukan untuk pendeta. Amin. Sekali lagi saudara, saya mau tekankan di sini, singkat aja saya khotbah ya. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada masalah? Jangankan jemaat, pendeta aja diuji dan diproses oleh Tuhan. Ya, setiap kali ada pertengkaran, misalnya saya dengan suamiku bertengkar, lebih baik saya banyak duduk dalam hadirat Tuhan, ya kan? Karena apa? Ketika saudara kita bertengkar, kemudian kita cari orang lain untuk tempat kita curhat. Orang lain pasti begini, makanya kamu cerai aja. Tapi kalau kita curhatnya kepada Tuhan, ya, Tuhanlah tempat sandaran kita, ya. Tuhanlah tempat kita curhat yang paling aman, dan Dialah tempat kita curhat, saudara, untuk tempat kita bisa menjaga rahasia rumah tangga kita. Amin. Sebab kalau kita curhat kepada orang lain, mungkin rumah tangga cerita kita cuma A jadi ABC sampai Z. Tetapi ketika kita curhat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, dan Dia akan memberikan kekuatan supaya kita menjalani kehidupan rumah tangga ini, saudara, benar-benar ada Tuhan yang mengendali rumah tangga kita sebagai nakoda kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari saudara, kita menaikkan pujian kita kepada